Mau Daniel Mananta, mau Presiden Amerika saja misalnya Joe Biden itu, dia masuk ke agama Islam, ya, dia mau jadi mualaf, itu tidak mempengaruhi iman saya. Saya mau katakan tidak mempengaruhi iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya mengikuti dan melihat pemberitaan yang ada di media sosial, baik itu dalam bentuk tulisan maupun di channel YouTube, dan di mana ada satu berita yang lagi hangat dan isunya ini digoreng terus oleh saudara kita di sebelah Bapak Ibu, di mana terkait dengan saudara kita Daniel Mananta yang mereka katakan telah menjadi mualaf atau telah berpindah agama dari agama Kristen masuk ke agama Islam. Dan isu ini digoreng terus oleh saudara kita sebelah Bapak Ibu, sampai ada mereka yang membuat thumbnail atau judul, ya, Daniel Mananta berpindah agama, orang Kristen kejang-kejang, ya. Sampai ada satu situs berita yang mengatakan bahwa Daniel Mananta telah masuk Islam, ya, telah berpindah agama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa sebenarnya Daniel Mananta hanya mengikuti, ya, kajian subuh di rumah Abdul Somad. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu belum ada klarifikasi atau belum ada pengakuan langsung dari mulutnya si Daniel Mananta yang mengatakan bahwa saya telah masuk ke agama Islam, saya telah menjadi mualaf. Belum ada Bapak Ibu. Tetapi yang mengatakan hal itu bahwa dia telah menjadi mualaf adalah saudara-saudara kita di sebelah sana ini Bapak Ibu, ya. Itu mereka kembangkan isu ini terus menerus Bapak Ibu. Saya kurang paham apa tujuannya. Apakah karena Daniel Mananta adalah tokoh publik, makanya isu ini digoreng terus Bapak Ibu, ya, sampai orang Kristen di pojok-pojokan Bapak Ibu, ya, dengan isu ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, ya, untuk menanggapi hal ini, ya, apakah orang Kristen dirugikan kalau misalnya Daniel Mananta ini berpindah agama, masuk ke agama Islam? Saya mau katakan itu tidak merugikan, ya, orang Kristen Bapak Ibu, ya, dan itu tidak mengurangi iman kepercayaan saya atau iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Mau Daniel Mananta, mau Presiden Amerika saja misalnya Joe Biden itu, dia masuk ke agama Islam, ya, dia mau jadi mualaf, itu tidak mempengaruhi iman saya. Saya mau katakan tidak mempengaruhi iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada 2,2 miliar juta Bapak Ibu orang Kristen di Indonesia ini. Tetapi firman Tuhan berkata di Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih nantinya Bapak Ibu, ya. Hanya orang-orang yang setia Bapak Ibu sampai pada kesudahannya itu yang akan diselamatkan. Di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, ya. Hanya orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Bapak Ibu, itu yang akan diselamatkan. Jadi tidak menjadi masalah bagi kita kalau misalnya Daniel Mananta ini masuk ke agama Islam, itu tidak menjadi masalah dan itu tidak merugikan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena menurut saya itu adalah hak kita Bapak Ibu, hak pribadi kita. Ya, di Indonesia ini kita bebas menentukan agama kita bebas menentukan kepercayaan kita bebas memilih, dan itu dilindungi oleh undang-undang dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun Bapak Ibu. Ya, artinya kita bebas, ya, untuk memeluk agama mana saja. Mau jadi Buddha, mau jadi Hindu, mau jadi Konghucu, mau jadi Islam, itu, ya, hak kita Bapak Ibu, hak pribadi kita, dan itu tidak
bisa diintervensi oleh orang lain, ya. Jadi kalau dari menantang masuk ke agama Islam, itu hak pribadi dia, Bapak Ibu. Itulah kebebasan kita di Indonesia ini, ya. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ya, kalau misalnya ada orang yang berpindah agama, ya, ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tadi yang saya sampaikan, banyak orang yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih, ya. Hanya orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang akan diselamatkan, ya. Saya percaya selama hidup saudara, saudara pernah mengalami, ya, persekutuan, hubungan intim dengan Tuhan, ya. Saudara pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya itu. Mungkin itu dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak saudara, atau mungkin dalam setiap pergumulan atau rencana-rencana saudara. Saya pasti Bapak Ibu. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, jangan hanya karena gara-gara ada orang berpindah agama, karena dia adalah tokoh publik, lalu Anda ikut-ikutan, ya. Anda ikut-ikutan dengan dia. Maka saya mau katakan Bapak Ibu, hati-hati, ya. Jangan sampai iman Anda tergerus dengan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya untuk bisa masuk ke dalam perangkap-perangkap orang ini, Bapak Ibu. Asalkan saudara tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, ya, minta kesehatan, agar saudara bisa menjalani hari-hari saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Artinya saudara bisa kuat melewati setiap ujian, setiap pergumulan yang saudara hadapi. Ketika ada serangan dari luar, ketika ada godaan dari luar, saudara bisa bertahan, saudara bisa kuat, ya, karena saudara sudah punya pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan yang selalu memberikan keselamatan bagi hidup saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih, ya, telah menonton video ini. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Amin. Itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat, ya, kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip, yaitu Tuhan Yesus gitu.